semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat semuanya? Yes. Siap memuji Tuhan? Siap. Mari bersemangat memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ya, tepuk tangan semuanya. Bangkit berdiri semuanya ya. Ya, berdiri semuanya. Yo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kau dengan semangat katakan ya sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan yo, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita suka kita buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan Dia panggil nama saya, Dia juga panggil nama adik-adik semuanya. Amin. Amin. Mari kita katakan dengan Dia panggil nama saya. Ya, dengan sukacita katakan ya. Ikuti gerakan kakak di belakang ya. Tuh. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu,
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil siapa? Dengar dia panggil nama. Oh yeah. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan jiwa kita. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Untuk pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, aku mau bertumbuh Tuhan. Aku mau berbuah. Aku mau berakar di depan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi hari ini mau dengar cerita tentang kebaikan-Mu. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan-Mu Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Katakan sekali lagi, ku ingin mendengar cerita dengan segenap hatimu. Katakan yang ada di rumah. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata. Biarkan Roh Kudus bekerja buat kita pagi hari ini. Dan anak-anak semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun ibadah kami harus di rumah, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu tetap ada Tuhan. Berkat-Mu tetap nyata bagi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Kami tahu Tuhan, benih firman yang kami dengar boleh menjadi biji
yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Erwin berharap semuanya sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Percaya bahwa semua adik-adik bersukacita mengikuti ibadah di hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, apakah adik-adik semua sudah siap? Ya, pasti ya semuanya sudah siap. Nah, kali ini firman Tuhan kita akan bersama-sama belajar tentang berakar di dalam Kristus, yaitu berakar kuat, ke bawah dan dalam. Apa adik-adik? Berakar kuat, ke bawah dan dalam. Wah, bagaimana caranya Kak Hermin? Berakar kuat ke bawah dan dalam itu seperti apa? Nah, ingat minggu lalu kita sudah belajar dengan cara yang pertama. Ayo, ingat enggak cara yang pertama bagaimana? Iya, yaitu dengan tekun mencari makanan rohani. Kak Emin percaya bahwa adik-adik sudah melakukannya dengan setia membaca Alkitab, dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Wah, itu semua menolong kita untuk kita memiliki akar yang kuat ke bawah dan dalam. Kali ini adik-adik ada cara yang berikutnya adik-adik, yaitu cara yang kedua. Apa ya cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu hindari pergaulan yang buruk. Apa adik-adik? Coba sama-sama dengan Kak Hermin. Kita ulangi ya. Ayo, 2, 3. Hindari pergaulan yang buruk. Wah, apalagi nih Kak Hermin, hindari pergaulan yang buruk. Iya, seperti firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Berbunyi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kak Hermin ulang ya adik-adik, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itu firman Tuhan dan menyatakan kepada setiap kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik berkata, Kak Hermin, setelah belajar cara pertama minggu lalu, memang benar Kak Hermin, seperti tanaman pohon yang bisa berdiri, tumbuh dengan baik karena memiliki akar yang kuat. Dan dia mencari makanan sampai ke dalam, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyerap sari-sari makanan, sumber air, sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Seperti juga kita adik-adik. Nah, kita mungkin sudah belajar banyak firman Tuhan. Bahkan di minggu-minggu yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, menolong kita untuk bertumbuh dan memiliki akar yang kuat. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan itu adalah benih yang terus ditabur dan terus ditabur sehingga menghasilkan akar yang kuat untuk kita bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Nah, mungkin adik-adik sudah berkata, iya Kak Ermin, aku sudah melakukannya. Aku sudah rajin baca Alkitab setiap hari, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Iya, itu suatu yang luar biasa adik-adik, itu suatu yang bagus. Namun adik-adik,
seringkali tatkala kita bertumbuh, tatkala kita memiliki akar yang kuat ke bawah dan dalam, ada hal-hal yang mempengaruhi kita, dan pengaruh itu adalah pengaruh yang buruk, adik-adik. Nah, pengaruh yang buruk itu bisa datang dari teman-teman kita, adik-adik. Nah, seperti tanaman, kalau dia sudah bertumbuh dengan baik, memiliki daun yang hijau, sudah subur, tapi mengizinkan tumbuhan lain tumbuh di antaranya. Nah, mungkin adik-adik pernah ketemu nih dengan tumbuhan seperti ini. Bentuknya panjang-panjang seperti mie warna kuning. Nah, biasanya disebut dengan tali putri. Dia mengganggu adik-adik. Tanaman yang ada ditumbuhi dengan tumbuhan lain seperti ini, seringkali dia menjadi kering, adik-adik. Menjadi kurus, dan bisa-bisa lama-lama menjadi mati karena mengizinkan tumbuhan ini tumbuh di antaranya. Nah, ini juga gambaran tentang hidup kita, adik-adik. Kalau kita tidak bisa menghindari pergaulan-pergaulan buruk yang itu datang dari teman-teman kita. Wah, seperti apa sih Kak Ermin pergaulan buruk yang bisa mempengaruhi? Seperti apa ya? Nah, seperti ini adik-adik. Contohnya nih, kita lagi asik nih mengikuti ibadah. Tiba-tiba ada teman kita datang. Hai, ayo main yuk. Wah, aku lagi ibadah. Kamu ikut aja ibadah sama aku. Oke? Nah, akhirnya sama-sama lah ibadah. Tapi sementara ibadah di rumah saat ini, dan mama papa mengizinkan kita ibadah dengan menggunakan HP, adik-adik, handphone. Kemudian teman kita yang tadi mengajak kita main dan mau ikut ibadah itu bilang begini, ayo kita lihat yang lain aja. Apa? Itu loh mainan game yang bagus-bagus, itu ada juga di HP itu. Masa? Iya, yuk kita lihat. Akhirnya kita terpengaruh, adik-adik. Kemudian kita melihat dan memainkan game itu dan mengabaikan firman Tuhan yang sedang kita dengar. Wah, itu sesuatu yang merugikan kita, adik-adik, dan tidak membuat akar kita bisa bertumbuh kuat ke dalam. Atau mungkin ada teman, ya, dia tidak mau kita ajak ibadah sama-sama di rumah kita, tapi dia maunya ngajak kita main di luar. Sementara kita sedang mendengarkan firman Tuhan, tapi teman kita mengajak terus, ayo sudah ditunggu nih, asik loh main, ayo kita pergi. Nah, akhirnya kita mengikuti ajakan teman kita dan kita main. Wah, di sana ketemu teman banyak dan kita lupa bahwa hari itu adalah hari di mana kita sedang beribadah dan firman Tuhan sedang disampaikan. Kita ikut teman, kita mengolok-ngolok teman, kita bergaul sama teman, saling mengejek, membuli dan sebagainya. Wah, itu sesuatu yang merugikan kita, adik-adik. Atau mungkin ada teman yang ngajak kita main terus. Berteman tuh boleh loh adik-adik, main itu juga boleh ya. Tetapi kita harus tahu waktunya. Kapan kita waktunya bermain dan kapan waktunya saatnya kita sedang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita harus berani berkata kepada teman kita yang mengajak kita main, tidak, aku lagi ibadah, aku sedang mendengarkan firman Tuhan. Atau bila boleh temannya diajak, kamu ikut aku aja, yuk kita sama-sama dengar firman Tuhan, kita ikut ibadah yuk. Nah, itu jauh lebih bagus adik-adik ya. Atau sementara kita ibadah, kita diganggu oleh teman kita, kemudian kita diajak ribut, bercanda. Wah, itu juga sesuatu yang merugikan dan itu harus kita hindari adik-adik. Nah, adik-adik, itulah hal-hal yang mesti kita hindari. Karena itu semua menghalangi kita untuk kita bisa memiliki akar yang kuat ya. Untuk memiliki akar yang bisa ke dalam mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Terus mungkin adik-adik bertanya, wah kalau temanku ngajak terus gimana Kak Hermin? Siapa yang bisa menolong untuk mengingatkan aku Kak Hermin? Nah adik-adik ada siapa yang bisa menolong kita? Yaitu ada mama, ada papa, ada kakak juga yang setia mendengar firman Tuhan. Bisa mengingatkan kita adik-adik. Terus bagaimana pada waktu mama dan papa mengingatkan kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita dengan sukacita menerimanya, kemudian kita berterima kasih karena mama papa mengingatkan kita? Wah, itu suatu yang baik. Atau sebaliknya, pada waktu mama papa mengingatkan kita, hei ini waktunya mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita marah-marah, enggak mah, main nih waktunya. Gak mau mah, males aku, gak mau. Nah, apakah seperti itu adik-adik? Tentu saja tidak ya. Tentunya adik-adik ingin melakukan ini karena adik-adik tahu bahwa menghindari pengaruh-pengaruh buruk itu menolong kita untuk berakar kuat di dalam Tuhan. Nah itulah adik-adik, kalau semuanya itu kita lakukan maka kita akan berakar kuat. Ya, kita akan memiliki akar yang terus bisa ke bawah dan dalam mengenal Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan suka dalam hidup kita. Maka itulah Tuhan menolong kita dalam segala apapun. Nah seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama-sama adik-adik. Masih ingat firman Tuhan di mana tadi? 1 Korintus 15 ayat 33. Apa bunyinya? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayo sama-sama Kak Hermin ya. 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke adik-adik, itulah cara yang kita bisa lakukan. Untuk kita apa? Untuk kita memiliki akar yang kuat, akar yang dalam mengenal Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Untuk itu adik-adik, ingat cara yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu apa adik-adik? Hindari pergaulan yang buruk. Ayo sekali lagi kita ulang sama-sama yuk. 2, 3. Hindari pergaulan yang buruk. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini yang kita boleh pelajari bersama-sama. Nah, siapa di antara adik-adik yang rindu? Oh iya, aku mau belajar bisa menghindari pergaulan yang buruk, bisa berkata tidak mau setiap pengaruh dan ajakan teman yang semuanya itu berakibat buruk dalam hidup kita. Ayo kita berdoa bersama-sama. Nanti Kak Hermin akan pimpin dalam doa, adik-adik boleh mengikutinya. Ayo, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk boleh bertumbuh, berakar kuat ke dalam. Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan, kami bisa menghindari setiap pengaruh buruk yang datang dari manapun, sehingga kami boleh memiliki akar yang kuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama dengar, hari ini kita sama-sama renungkan. Nah, masih ada cara yang berikutnya adik-adik. Wah, caranya bagaimana Kak Hermin untuk berakar kuat ke dalam? Wah, kita tunggu ya minggu depan. Kak Hermin percaya bahwa adik-adik semangat menunggu. Apa ya cara berikutnya ya? Tunggu minggu depan adik-adik ya. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom adik-adik. Apa
apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Wah, mantap. Nah, ngapain sih kita di sini, Kak? Kira-kira adik-adik bisa tebak Kak, kakak-kakak di sini mau ngapain? Nah, kita di sini mau kasih pengumuman. Nah, langsung saja deh pengumuman yang pertama. Buat adik-adik dan kakak-kakak yang sepanjang minggu ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua kira-kira apa ya, Kak? Adik-adik tahu nggak? Kira-kira kakak mau ngumumin apa? Kakak tahu nggak? Kalau adik-adik sekarang ini toh baru rajin banget baca Alkitab. Masa sih, Kak? Bener. Kakak mau lihat bukti? Mau dong, Kak. Yuk kita lihat di sini. adik-adik sekarang rajin membaca Alkitab. Emang keren adik-adik sekarang itu tuh. Wah, semangat adik-adik. Tetap dipertahanin. Yeay. Nah, sekarang kita masuk pengumuman yang ketiga. Kita dengerin Kak Nini. Nah, pengumuman yang ketiga. Jeng jeng jeng. Nah, ini buat tugas adik-adik minggu ini. Jadi minggu ini adik-adik akan membuat pohon dengan kelihatan akarnya. Nah, seperti ini. Nah, caranya bikin yang pertama itu siapin 1 lembar kertas. Nah, habis itu adik-adik tempelkan tangannya seperti ini, kemudian digambar. Nah, seperti itu. Nah, habis itu adik-adik gambarkan pohonnya seperti ini. Nah, habis itu adik-adik kreasi semenarik mungkin. Nah, habis itu adik-adik minta tolong sama papa atau mama buat fotoin. Nah, habis itu nanti dikirimin ke kakak-kakak ya. Kami tunggu. Yeay. Nah, pengumumannya sudah selesai, ibadah kita juga udah selesai. Nah, kita mau tutup dalam doa. Kak Yohan pimpin kita dalam doa. Kakak pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Kau berkati adik-adik dan kakak-kakak yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kau berkati, Kau berikan kesehatan, Kau berikan umur panjang, Kau berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Dan untuk firman-Mu hari ini, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami tanam selalu tertanam di hati kami dan selalu ada di pikiran kami, agar setiap apa yang kami lakukan selalu berkenan di hadapan-Mu dan selalu dalam bimbingan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau menutup ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, Kau lindungi kami dalam hari ini, dalam aktivitas kami hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay at home, jaga kesehatan.
Sampai Sampai jumpa minggu depan. Dadah.